Shalom saudara-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali di channel Renungan Ayat-Ayat Emas Firman Tuhan, di mana melalui channel ini saudara akan diberkati melalui ayat-ayat emas firman Tuhan. Saudara akan menemukan jawaban atas segala tantangan dan masalah kehidupan saudara. Itu sebabnya segeralah berlangganan dengan channel ini saudara. Silakan lihat tanda subscribe di bawah video ini. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap hari saudara akan diberkati melalui ayat-ayat emas firman Tuhan. Kalau saudara merasa diberkati melalui channel ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, mari kita berdoa buat renungan firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama di dalam video ini. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami kembali naikkan segala pujian, hormat, kemuliaan, pengagungan bagimu atas segala kasih karunia dan anugerah-Mu di dalam kehidupan kami anak-anak-Mu. Di mana saat ini Tuhan, Engkau kembali memberikan kami kesempatan untuk merenungkan firman-Mu, untuk diberkati melalui firman-Mu, untuk dikuatkan melalui firman-Mu. Itu sebabnya saat ini berfirmanlah ya Tuhan. Berkati firman-Mu, urapi firman-Mu, dan jamah hati setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan ini ya Tuhan. Berkati mereka, siapkan hati dan pikiran mereka untuk diberkati melalui firman Tuhan. Bapa di sorga, Engkau juga menguatkan hamba, mengurapi hamba, memakai hamba ya Tuhan, untuk menjadi alat-Mu, untuk menjadi saluran berkat firman-Mu bagi kami semua. Terima kasih Bapa, kami akan merenungkan firman Tuhan. Berkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Adakah saudara merindukan berkat-berkat Tuhan dilimpahkan dalam kehidupan saudara? Tentu saja setiap kita rindu berkat Tuhan berlimpah dalam kehidupan kita saudara. Di dalam video ini saudara akan mendengarkan pembacaan ayat-ayat emas tentang berkat Tuhan dalam kehidupan kita umat-umatnya. Dan kemudian saudara, kita juga akan berdoa bersama memohon berkat Tuhan mengalir di dalam kehidupan kita. Filipi pasal 4 ayat 9. Demikian firman Tuhan. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Saudara, janji firman Tuhan ini luar biasa bagi setiap kita anak-anak Tuhan, bahwa Allah kita akan memenuhi segala keperluan kita menurut kekayaannya dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Berkat yang kita terima dalam Yesus Kristus itu adalah berkat yang melampaui dari berkat yang diterima oleh manusia di dunia ini saudara. Di dunia ini mungkin banyak orang berlimpah-limpah materi, berkat materi yang mereka terima. Tetapi di dalam Kristus Yesus lebih daripada itu, berkat kehidupan kekal pun kita terima. Jadi di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, Allah memenuhi segala keperluan kita menurut kekayaannya dalam Kristus Yesus. Ibrani pasal 13 ayat 5 berkata, janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Saudara, kembali di dalam ayat ini, Ibrani 13 ayat 5 ditegaskan bahwa Tuhan itu tidak akan meninggalkan kita. Tuhan itu tidak akan membiarkan kita. Di mana kalimat sebelumnya dia berbicara tentang perkara materi, uang. Artinya bahwa Tuhan akan memberkati, Tuhan akan mencukupkan. Dia tidak akan membiarkan. Tetapi dia juga memperingatkan supaya kita anak-anaknya jangan menjadi hamba uang. Dan kita belajar hidup mencukupkan diri dengan apa yang ada pada kita. Artinya apa saudara? Bahwa Tuhan tahu segala kebutuhan kita dan Dia akan mencukupkan kita menurut kekayaannya. Dan di dalam
hidup kita, apa yang sudah dipercayakan oleh Tuhan, cukupkan diri dengan itu dan jangan menjadi hamba uang, saudara. Tuhan akan memberkati saudara, tapi jangan saudara mengejar uang, mengejar berkat lebih daripada Tuhan. Dia tahu segala sesuatu, saudara. Dan kemudian Mazmur 65 ayat 10, firman Allah berkata, Engkau mengindahkan tanah ini, mengaruniainya kelimpahan, dan membuatnya sangat kaya. Batang air Allah penuh air. Engkau menyediakan gandum bagi mereka. Ya, demikianlah Engkau menyediakannya. Tuhan memberkati tanah tempat umatnya menanam, dan memberkati mereka dengan kekayaan dan kelimpahan. Tuhan menyediakan kebutuhan mereka. Hari ini apa yang menjadi usaha saudara? Apa yang menjadi mata pencaharian saudara? Tuhan memberkati mata pencaharianmu. Tuhan mengaruniai engkau dengan kelimpahan melalui mata pencaharianmu. Dan Tuhan akan membuat engkau menjadi kaya melalui mata pencaharianmu. Itu janji firman Tuhan di dalam Mazmur 65 ayat 10 ini, saudara. Ulangan 8 ayat 18, firman Allah berkata, Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab Dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan, dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Saudara, Allah telah berjanji bahwa Dia akan memberkati, dan Dia akan menepati janjinya bahwa Dia memberkati umat-umatnya, bahkan memberikan kekayaan kelimpahan kepada umat-umatnya. Tetapi Allah juga menegaskan bahwa ketika umat-umatnya dilimpahi dengan berkat-berkat, dilimpahi dengan kekayaan, maka firman Allah berkata, engkau harus ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab Dia yang memberi kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Saudara, hari ini kalau saudara diberkati, minta kekuatan daripada Tuhan untuk saudara menerima berkat-berkat itu berkelimpahan dalam hidup saudara. Dan kemudian ingatlah terus Tuhan bahwa Dialah sumber segala berkat kita, dan berserahlah selalu kepadanya, rendahkan diri, rendahkan hati selalu di hadapannya, karena semuanya itu berasal dari Tuhan. Saudara menerima apa yang saudara terima hari ini karena Tuhan menepati janjinya bagi saudara. Itu sebabnya saudara, dalam kelimpahan yang diberikan Tuhan, biarlah kita tetap bersyukur kepada Tuhan dan sadar bahwa Tuhanlah sumber berkat kita. Dan kemudian saudara, Matius pasal yang ke-10 ayat 30 sampai 31, demikian firman Tuhan. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya, sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Matius pasal 10 ini saudara menegaskan tentang pemeliharaan Tuhan, tentang berkat-berkat Tuhan. Dan Tuhan berkata bahwa burung pipit yang murah pun itu dipelihara oleh Tuhan. Burung pipit yang tidak ada harganya pun dipelihara oleh Tuhan. Burung-burung di udara yang tidak menanam, tidak menabur, dan tidak menuai juga, tapi dipelihara oleh Tuhan. Apalagi kamu, kata firman Tuhan, kita berharga di hadapan Tuhan. Dan firman Allah menegaskan rambut di kepalamu pun terhitung semuanya. Artinya Tuhan memelihara, Tuhan menjaga, Tuhan tahu segala sesuatu. Itu sebabnya firman-Nya menegaskan jangan takut. Berserahlah kepada Tuhan, maka Dia yang akan memelihara dan memberkati kita, saudara. Lakukan yang terbaik dalam kehidupan kita, maka Dia akan memelihara dan memberkati kita. Kemudian saudara, Matius pasal 6 ayat 30 sampai 33. Demikian firman Tuhan. Jadi, jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada
dan besok dibuang ke dalam api. Tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semuanya itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Kembali firman Allah menegaskan tentang pemeliharaannya. Bahkan dia berkata akan ditambahkan, saudara. Dia menegaskan bahwa rumput di ladang yang hari ini ada, kemudian esok sudah kering dan dibuang ke dalam api. Tapi namun demikian Tuhan mendandaninya dengan luar biasa. Bunga-bunga yang mekar pagi itu didandani Tuhan luar biasa, saudara. Dan sore layu dan kemudian gugur dan dibuang. Itu pun didandani Tuhan luar biasa. Apalagi kamu, kata firman Tuhan. Itu sebabnya janganlah khawatir. Tetapi yang harus kita lakukan supaya kita mengalami berkat Tuhan, mengalami pemeliharaan Tuhan adalah carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Kita hidup mencari Tuhan, kita hidupi kehidupan yang hidup dalam kebenaran, maka semua yang kita butuhkan, firman Allah berkata, ditambahkan bagi kita. Dan ayat 32 dikatakan semuanya itu dicari bangsa-bangsa, tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Dan ayat 33 dikatakan bahwa semuanya itu akan ditambahkan kepadamu kalau engkau mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Saudara, Tuhan akan memberkati kita. Amsal 10 ayat 22. Demikian firman Tuhan. Berkat Tuhan yang menjadikan kaya, susah payah tidak menambahinya. Saudara, mungkin saudara bekerja, mungkin saudara berjuang, dan kemudian hasil dari perjuangan saudara, ada hasil yang saudara terima. Tetapi hari ini firman Allah menyadarkan kita, saudara, bahwa bukan usaha kita yang menambahinya, bukan usaha kita yang menjadikan berhasil, tapi berkat Tuhan. Itu artinya, saudara, bahwa kita harus mengerjakan yang terbaik, tapi kita juga harus sadar bahwa Tuhanlah yang memberikan hasil. Tuhanlah yang memberikan berkat. Kemudian ayat yang terakhir, Yeremia 29 ayat 11 sampai ayat 14. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberikan kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan memulihkan keadaanmu dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa dan dari segala tempat kemana kamu telah kucerai-beraikan. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat dari mana aku telah membuang kamu. Saudara, dalam konteks ini, dalam Yeremia 29 ini, orang Israel sedang ada dalam pembuangan. Mereka sedang menderita di pembuangan. Tetapi demikian, saudara, namun demikian Tuhan berkata bahwa rancangannya tetap ada bagi mereka. Dan rancangannya itu adalah bukan rancangan kecelakaan, tetapi rancangan damai sejahtera, dan memberikan kepada mereka hari depan yang penuh harapan. Jadi dalam situasi mereka ada di pembuangan, Tuhan masih punya rancangan yang indah, rancangan damai sejahtera, yaitu rancangan masa depan yang penuh harapan bagi mereka. Nah, itu sebabnya ayat 13 dikatakan, apabila kamu mencari aku, kamu menemukan aku. Dan rancangan itu ada pada Dia. Kalau demikian, rancangan damai sejahtera itu akan kita temukan pada Allah ketika kita mencari Dia. Itu sebabnya, saudara, mari kita cari Tuhan,
dalam kehidupan kita supaya kita menemukan rancangan-rancangan damai sejahteranya bagi kehidupan kita. Rancangan Allah indah atas hidup saudara. Dia mau memberikan hari depan yang penuh harapan. Dia mau memberkati kehidupan saudara. Dia mau memberkati masa depan saudara. Cari Tuhan. Puji Tuhan saudara, biarlah ayat-ayat firman Tuhan ini, ayat-ayat emas ini tentang berkat-berkat Tuhan, biarlah itu meneguhkan iman saudara. Percaya bahwa Tuhan mempersiapkan berkat yang terbaik bagi saudara. Lakukan firman Tuhan, cari Tuhan, lakukan yang terbaik di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan saudara, saya mau berdoa bagi setiap saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu. Engkau kiranya memberkati setiap anak-anak-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Memberkati kehidupan mereka, memberkati usaha pekerjaan mereka. Mungkin ada saat ini anak-anak-Mu yang mengalami situasi ekonomi yang hancur. Tuhan membuka jalan memberkati anak-anak-Mu. Mungkin ada anak-anak-Mu saat ini ekonomi mereka hancur karena usaha mereka, bisnis mereka macet semua Tuhan. Saat ini hamba berdoa, Tuhan buka jalan, berkati anak-anak-Mu dalam bisnis mereka, pulihkan ekonomi mereka. Saat ini hamba berdoa, berkati setiap anak-anak-Mu berlimpah-limpah. Curahkan berkat-Mu atas kehidupan anak-anak-Mu ya Bapa. Terima kasih, kami imani janji firman-Mu bahwa Engkau memberkati kami, bahwa berkat-Mu berlimpah atas kehidupan kami. Ada janji tentang berkat yang telah Kau persiapkan bagi kami. Kami pegang janji firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya melalui renungan ayat-ayat emas yang telah kita dengarkan bersama, saudara sudah dikuatkan iman saudara, dibangkitkan, saudara diteguhkan oleh firman Tuhan. Dan saat ini saudara, kembali kita akan menaikkan doa-doa permohonan dan pergumulan kita di hadapan Tuhan. Saya akan menopang saudara di dalam doa. Saat ini saudara, mari datanglah kepada Tuhan dengan sikap yang benar, dengan iman yang benar, dengan kerinduan, dan teruslah bertekun berdoa. Sekalipun mungkin sudah sekian lama saudara mendoakan dan menaikkan topik-topik doa saudara di hadapan Tuhan, dan sampai hari ini saudara belum melihat jawaban, teruslah berdoa, karena Allah pasti akan menjawab dan Dia sanggup menjawab segala doa dan pergumulan saudara. Saudara, sebelum saat ini kita akan menaikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan, saya rindu terlebih dahulu kita memuji Dia, menaikkan kata-kata syukur kepada Dia, karena Dia Allah yang tahu apapun yang menjadi masalah dan persoalan kita di hadapannya. Mari naikkan kata-kata syukur kepada Tuhan, ucapkan terima kasih kalau Tuhan masih memberi kesempatan untuk kita berdoa bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, dengarkan anak-anak-Mu menaikkan kata-kata syukur kepadamu ya Tuhan. Berterima kasih buat anugerah Tuhan, berterima kasih buat kebaikan dan kemurahan Tuhan dalam hidup kami. Kalau hari ini kami masih bisa dikuatkan oleh firman-Mu, kalau hari ini kami masih bisa bersama-sama sujud di kaki-Mu, dan kami akan menaikkan doa-doa dan permohonan kami di hadapan-Mu, itu semuanya adalah kebaikan dan kemurahan Tuhan. Dan atas semuanya itu kami naikkan syukur kepada Tuhan. Kami naikkan puji, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Terpuji-pujilah nama-Mu ya Tuhan, buat segala kebaikan, buat segala kemurahan-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saat ini Tuhan, kami akan kembali datang kepadamu, menaikkan segala doa-doa pergumulan dan permohonan anak-anak-Mu. Hamba akan menopang anak-anak-Mu di dalam doa. Apapun yang menjadi pergumulan mereka, Tuhan kiranya mendengar dan seruan kami. Haleluya. Saudara, saat ini sebelum saya akan menaikkan doa-doa permohonan saudara di hadapan Tuhan, mungkin saudara ada pergumulan, ada beban, ada persoalan, penyakit, atau apapun yang sedang saudara alami saat ini, secara khusus yang orang lain tidak tahu, tapi itu menjadi beban dalam hidup saudara. Itu persoalan yang berat dalam hidup saudara. Saat ini saya beri kesempatan bagi saudara untuk saudara menaikkan permohonan pergumulan pribadi saudara. Apapun itu, saya menopang saudara dalam doa. Mari mulai ungkapkan apapun yang menjadi pergumulan dan beban pribadi saudara saat ini. Di hadapan Tuhan ungkapkan saudara, dan Tuhan pasti mendengar setiap kita. Bapa di sorga, saat ini
Anak-anak-Mu sedang menaikkan doa-doa pribadi mereka, di mana hanya mereka dan Engkau yang tahu. Dan saat ini mereka ungkapkan segala kerinduan, segala permohonan mereka. Tuhan, tolong dalam nama Yesus Kristus. Tuhan, campur tangan dalam nama Yesus Kristus. Berkati anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Tuhan dengar dan Tuhan jawab segala pergumulan mereka pribadi lepas pribadi. Tuhan dengar dan Tuhan jawab segala permohonan mereka pribadi lepas pribadi. Tuhan, tolong anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Tuhan, berkati anak-anak-Mu ini ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang campur tangan, Allah yang memberkati, Allah yang bekerja dalam nama Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, haleluya, haleluya. Saat ini saudara, saya rindu berdoa bagi pergumulan-pergumulan pribadi saudara. Apapun yang menjadi pergumulan saudara saat ini, mungkin saudara sedang sakit. Saya mau berdoa buat segala penyakit yang sedang saudara derita. Mari datang kepada Tuhan, menyerahkan segala sakit penyakit saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang mungkin saat ini mengalami sakit penyakit. Tuhan, tolong dalam nama Yesus Kristus, kerjakan kesembuhan bagi anak-Mu yang sedang sakit. Apapun yang menjadi sakit penyakit mereka, Tuhan nyatakan mujizat-Mu. Tuhan tolong, Tuhan kerjakan mujizat-Mu bagi anak-anak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan. Kalau dulu Engkau sembuhkan yang sakit, orang buta melihat, orang lumpuh berjalan. Apapun penyakit anak-anak-Mu, Engkau sanggup menyembuhkan ya Tuhan. Itu sebabnya saat ini hamba berdoa, nyatakan kuasa-Mu Tuhan, ulurkan tangan-Mu, jamah tubuh yang sakit, kerjakan kesembuhan. Begitu banyak permohonan doa untuk anak-anak-Mu yang sakit asam lambung ya Tuhan. Tolong anak-anak-Mu yang mengalami sakit asam lambung. Mereka begitu banyak menderita, tidak bisa tidur, mereka tidak tenang, mereka was-was. Tuhan tolong, Tuhan tolong, Tuhan tolong anak-anak-Mu ya Bapa. Jamah dalam nama Yesus, kerjakan kesembuhan dalam nama Yesus. Anak-anak-Mu yang mengidap penyakit hipertensi, Tuhan tolong kerjakan kesembuhan, normalkan tensi mereka. Mungkin ada anak-anak-Mu yang sudah stroke ya Tuhan. Tuhan tolong sembuhkan mereka dari stroke mereka dalam nama Yesus. Ada anak-anak-Mu yang mungkin sakit kolesterol, hiperkolesterol ya Tuhan. Tuhan tolong normalkan kolesterol mereka dalam nama Yesus Kristus. Ada anak-anak-Mu yang mungkin saat ini mengalami sakit kanker, dalam nama Yesus kerjakan kesembuhan bagi yang sakit kanker. Ada anak-anak-Mu yang mungkin mengalami sakit tumor, dalam nama Yesus kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu yang mengalami sakit tumor. Apapun yang menjadi penyakit mereka, Tuhan tolong kerjakan kesembuhan. Mungkin saat ini ada penyakit-penyakit anak-anak-Mu yang belum disebutkan, yang sedang mereka derita. Apapun penyakitnya, Tuhan tahu. Tuhan kerjakan kesembuhan, Tuhan nyatakan mujizat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau yang menyembuhkan anak-anak-Mu ya Tuhan. Engkau sanggup menyembuhkan mereka. Apapun yang menjadi sakit penyakit mereka, Tuhan tolong, Tuhan campur tangan, Tuhan nyatakan mujizat-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saudara, kalau ada saudara saat ini yang mengalami jamahan Tuhan, saudara mengalami kesembuhan, saudara mengalami mujizat, saksikan kesembuhan, mujizat yang saudara alami. Tuliskan kesaksian saudara di kolom komentar video ini saudara. Tuhan menjamah saudara, Tuhan melakukan mujizat bagi saudara. Ataupun mungkin nanti atau esok hari atau seterusnya saudara mengalami mujizat. Saksikan mujizat yang saudara alami. Tuliskan kesaksian saudara di kolom komentar video ini saudara. Dalam nama Yesus, Tuhan menyembuhkan saudara, Tuhan melakukan mujizat dalam hidup saudara. Saat ini saya berdoa buat profesi saudara, apapun yang menjadi profesi dan pekerjaan saudara. Mari serahkan kepada Tuhan, doakan apapun profesi saudara, supaya saudara berhasil dan diberkati Tuhan di sana. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi anak-anak-Mu untuk profesi mereka. Apapun yang menjadi profesi mereka, Tuhan tolong. Hamba berdoa buat segala usaha dan pekerjaan anak-anak-Mu, bisnis mereka.
Apapun yang menjadi usaha mereka, bisnis mereka, Tuhan tolong, Tuhan nyatakan mujizat-Mu, dan Tuhan berkati ya Tuhan. Nyatakan campur tangan-Mu yang dahsyat dalam segala usaha, pekerjaan, dan bisnis anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Hamba berdoa bagi para petani. Tuhan memberkati para petani ya Tuhan, supaya apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka tanam bisa berhasil. Tuhan tolong mereka, Tuhan berkati para petani dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati mereka dalam nama Yesus. Mereka adalah orang-orang yang berjasa untuk mencukupi segala kebutuhan masyarakat bangsa ini. Berkati mereka Tuhan, berkati para petani, berkati juga saat ini para buruh ya Tuhan. Tuhan tolong mereka dalam bidang apapun mereka bekerja, buruh bangunan, Tuhan tolong mereka, Tuhan campur tangan. Dalam nama Yesus Tuhan bela mereka, Tuhan yang mencukupkan mereka. Dalam nama Yesus berkati para pegawai, apapun yang menjadi pekerjaan mereka, dalam bidang apapun mereka sebagai pegawai, ajar mereka melakukan yang terbaik, ajar mereka mengabdi. Dan Engkau kiranya yang mempromosikan anak-anak-Mu supaya mereka bisa semakin berhasil dan semakin meningkat. Berkati ya Tuhan para medis, Tuhan campur tangan dalam pekerjaan mereka sebagai medis ya Tuhan. Biarlah Tuhan mengurapi tangan mereka dalam merawat para pasien. Tuhan campur tangan, memakai mereka dan memberkati mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan campur tangan bagi anak-anak-Mu yang bekerja sebagai medis dalam nama Yesus. Tuhan tolong dalam nama Yesus. Tuhan berkati dalam nama Yesus. Di masa pandemi ini Tuhan tolong anak-anak-Mu ya Bapa para medis. Tuhan jagai, lindungi, sertai, berkati mereka. Kami juga berdoa bagi para PNS ya Tuhan. Berkati anak-anak-Mu para PNS, biar mereka mengabdi dalam bidang apapun mereka mengabdi bagi bangsa ini. Mereka melakukan yang terbaik untuk membawa bangsa ini ke arah yang lebih baik dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus. Saat ini Bapa di sorga, apapun yang menjadi pekerjaan anak-anak-Mu, mungkin ada pekerjaan-pekerjaan anak-anak-Mu yang belum disebutkan. Saat ini Tuhan tolong, Tuhan tahu apapun yang menjadi pekerjaan mereka, dan Tuhan lakukan mujizat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya Engkau Allah yang sanggup melakukan mujizat. Engkau Allah yang sanggup melakukan campur tangan-Mu dalam kehidupan anak-anak-Mu. Tolong dan berkati mereka dalam segala usaha pekerjaan mereka dalam nama Yesus. Bapa di sorga, saat ini Tuhan hamba juga berdoa, jika ada anak-anak-Mu yang sedang ada dalam situasi pengangguran, mereka sedang menganggur, tidak ada pekerjaan, Tuhan tolong berikan mereka, bukakan pintu bagi mereka untuk bisa mendapatkan pekerjaan. Atau Tuhan tolong mereka, berikan mereka kreativitas untuk mereka bisa membuka lapangan pekerjaan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus berkati semuanya ya Tuhan. Hamba berdoa bagi keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Biarlah keluarga-keluarga anak-anak-Mu harmonis ya Tuhan. Keluarga yang sejahtera, keluarga yang takut Tuhan. Berkati suami, istri, anak-anak, orang tua. Berkati semuanya tinggal damai dan tentram, diberkati oleh Tuhan. Keluarga yang bahagia, keluarga yang sejahtera. Berkati semuanya anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Dengan mereka mengalami keluarga yang bahagia, mereka akan semakin maksimal dalam kehidupan mereka. Haleluya. Bapa di sorga, hamba juga berdoa bagi ekonomi anak-anak-Mu. Pulihkan dan bangkitkan ekonomi anak-anak-Mu. Mungkin saat ini ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami keterpurukan dalam ekonomi mereka. Bahkan mungkin ada yang mengalami hutang yang harus mereka bayar ya Tuhan, harus mereka tanggung jawabi. Bahkan mungkin hutang itu begitu banyak, begitu berat. Tuhan tolong anak-anak-Mu ya Tuhan, biar mereka bisa bebas hutang dan ekonomi mereka bisa dibangkitkan. Tuhan tolong mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan kiranya memberkati anak-anak-Mu apapun yang menjadi pergumulan dan doa mereka. Saat ini Tuhan, kami rindu berdoa buat bangsa dan negara kami tercinta, Indonesia ya Tuhan. Berkati Indonesia ini, pulihkan Indonesia ini. Kami rindu Indonesia menjadi bangsa yang maju, karena Indonesia ini punya kekayaan yang luar biasa yang Kau anugerahkan.
Kami percaya bangsa ini akan maju ya Tuhan. Itu sebabnya berkati para pemerintahan kami. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, ajar mereka mengabdi semuanya melakukan yang terbaik bagi bangsa ini. Berkati para wakil-wakil rakyat juga, supaya mereka fokus untuk memajukan masyarakat, memajukan bangsa ini dalam nama Yesus. Berkati TNI, Polri, berkati semuanya yang memangku jabatan untuk membawa bangsa ini lebih maju, untuk membawa bangsa ini aman, damai, dan tentram. Berkati semuanya Bapa dalam nama Yesus. Pulihkan ekonomi bangsa kami rindu ekonomi bangsa kami semakin maju dan semakin bertumbuh dan semakin berkembang. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati keamanan bangsa kami ini. Tuhan campur tangan dalam nama Yesus. Tuhan kiranya bekerja untuk keamanan bangsa kami. Berkati TNI Polri ya Tuhan, dalam mereka menjaga keamanan bangsa kami ini ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk kemajuan bangsa ini. Kami percaya potensi bangsa ini akan bangkit dan bangsa ini akan semakin maju dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Berkati gerejamu di bangsa ini ya Tuhan, supaya gerejamu bersinar menjadi terang untuk membawa bangsa ini semakin maju dan berkembang. Berkati gerejamu, berkati gereja lokal, berkati organisasi-organisasi gereja, berkati para pemimpin gereja, berkati semua para pemangku jabatan ya Tuhan di gerejamu ya Bapa. Berkati semuanya untuk mengabdi bagi bangsa ini dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Bahkan Tuhan kiranya pulihkan bangsa ini dari pandemi yang sedang melanda saat ini dalam nama Yesus. Kami percaya campur tangan Tuhan, lawatan Tuhan bagi bangsa kami. Ini doa kami Tuhan. Berkati kami, Engkau Allah yang mendengar dan sanggup menjawab doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya saudara sudah diberkati melalui renungan firman Tuhan. Saudara juga sudah diberkati melalui doa syafaat kita bersama. Tuhan kiranya terus memberkati saudara. Saat ini kalau saudara belum subscribe channel ini, segera di subscribe. Lihat tombol subscribe di bawah video ini. Kalau masih berwarna merah silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian saudara sudah berlangganan dengan channel ini. Kalau saudara diberkati melalui channel ini dan saudara rindu memberkati, silakan lihat saudara di kolom deskripsi kalau saudara butuh informasi lebih lanjut. Puji Tuhan saudara, Tuhan memberkati setiap saudara dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.